mengadakan demo bahkan sumbangan beras kepada Palestina. Kalau orang Palestina kan nggak makan nasi, berasnya dimakan siapa sekarang? Organisasi itu mengirim uang keluar kepada organisasi lain atau orang yang terkait dengan terorisme. Seperti menggunakan kotak amal, menggunakan tablik untuk mengumpulkan dana dan sebagainya. Nah, Duta Besar Palestina di Jakarta juga pernah menyampaikan bahwa kami tidak pernah menerima sumbangan yang dikumpulkan oleh rakyat Indonesia. Mungkin ikut berpolitik, Jenderal, menyusup ke dalam masyarakat dan kemudian menggunakan cara-cara yang terlihat damai, aman. Dia ikut-ikut seolah-olah ngomong Palestina, padahal duitnya nggak ke Palestina. Saya itu diwawancara di Kedutaan Besar Palestina bersama dengan Duta Besar Palestina waktu itu dan Profesor Komarudin Hidayat. Pak Dubes itu mengatakan begini, kami tidak pernah menerima bantuan sepeser pun dari orang-orang yang demo itu untuk Palestina. Justru bantuan dari PGI yang kami terima, bantuan dari KWI yang kami terima. Loh, yang demo-demo untuk Palestina itu kemana itu? Tidak henti-hentinya berpesan kepada saudara-saudara kita dimanapun berada, kalau memberikan sumbangan, berikanlah kepada lembaga-lembaga yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika kita ingin bersedekah, berinfak, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Harus sesuai dengan syariat, jadi aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Ya. Dibongkar sejadi-jadinya. Oknum ulama doyan transfer duit ke Israel, gak usah kaget ciri-cirinya. Kabar heboh di tanah air kali ini akan membuat kita tercengang. Pasalnya baru-baru ini, ada penggiat media sosial yang membongkar aliran dana ke Israel dengan menyentil Haikal Hasan dan menyebut aksinya itu didalangi oleh ulama besar di Indonesia. Itu orang yang megang bendera Palestina dan ngamuk-ngamuk di minimarket, itu tidak layak megang bendera Palestina. Punya Cina ya? Mendingan nggak dikasih kalau 1.000 kalian kasih. Saya orang asli Palestina, ana min Palestin. Aku orang Palestina, saya tidak. Lihat pedagang ikan itu 100.000. Kita orang Palestina, kita malu melihat bendera kami itu dibawa sama orang preman. Jelas terbongkarnya aliran dana ini sangat mengagetkan. Dan seperti yang sudah diketahui, baru-baru ini polisi juga menahan ribuan kotak amal yang beredar di seluruh Indonesia yang dijadikan untuk pendanaan aksi radikalisme. Penggiat media sosial Adam Denny membuat heboh pada postingan di Instagramnya. Ia turut membeberkan dugaan seorang ulama ternama di Indonesia yang kerap mentransfer uang ke Israel. Postingan ini tentunya sangat diwaspadai oleh akun-akun terkait yang ia sentil di media sosial di Instagramnya, termasuk Haikal Hasan. Mereka dibuat ketar-ketir tak bisa tidur karena kedoknya dibongkar habis-habisan oleh Adam Denny. Dalam postingannya ia mengatakan oknum ulama tersebut juga bermain tender dengan perusahaan yang tidak berizin. Mission Impossible mengungkap ulama besar yang berkali-kali mentransfer uang ke Israel dan bermain tender dengan perusahaan yang dimiliki tetapi tidak mengantongi izin. Untuk saat ini saya masih no mention, tulisnya dalam akun Instagramnya seperti dilihat Jumat 3 September. Lanjutnya, ia menyatakan dirinya akan mengungkap sosok tersebut. Saya masih ingin tahu seberapa penasarannya kalian dengan sosok ulama besar tersebut. Saya sudah mempunyai korek api yang siap saya pakai kapanpun itu, tetapi saya masih butuh bahan bakar untuk membakar ini semua. Lanjutnya, ulama besar transfer uang ke Israel. Ulama besar memiliki perusahaan yang tidak punya izin, tetapi selalu menang tender. Seru nih kalau dibongkar, timpal dia. Lebih lanjut, ia juga membagikan bukti-bukti transfer yang diduga kuat menggunakan dana umat. Transferan kurang dan akhirnya digenapkan pakai uang umat, tulisnya.
Sudah lama mau saya bongkar habis aktor di balik pengiriman uang ini. Ini bukti transfer pertama, masih ada bukti transfer lainnya. Setiap bukti transferan berbeda nama pengirim. Data lengkap tinggal gue terbangin di isu. Bisa heboh se-Indonesia loh ini, karena aktornya ulama besar. Sambungnya, meski tidak gamblang menyebut nama oknum tersebut, tetapi ia membeberkan ciri-cirinya. Clue lainnya, salah satu orang yang disuruh ulama besar tersebut untuk mengirimkan uang ke Israel berasal dari ini, Care for Humanity. Untuk siapakah uang ini? Tahan, masih mau bukti. Pungkasnya. Di postingan yang lainnya, ia juga menyentil akun Instagram lain dengan tulisan bro, @ehwanhurniawan, dan @dandik. Apa benar ini semua? Apa benar kalian disuruh ulama besar untuk mentransfer uang ke Israel? Tolong diklarifikasi, kalian disuruh siapa dan untuk apa uang tersebut ditransfer ke Israel? Jangan sampai menjadi fitnah akhir zaman. Selain itu, ia juga tampak mengunggah berita yang ditulis oleh Gelora News, bergambarkan foto dirinya dan Haikal Hasan dan mempertanyakan kemana uang yang dikirim Haikal Hasan CS yang katanya untuk bela Palestina. Jika fakta lain mengatakan bahwa Dubes Palestina tidak pernah menerima bantuan apapun dari LSM di Indonesia. Dalam captionnya, ia juga terlihat menyentil babe Haikal Hasan. Tolong kepada semua pihak agar melakukan klarifikasi @ehwanhurniawan, @dandik, @act4humanity, dan @haikalhasan_quote. Untuk apa dan ditunjukkan kepada siapa dana dengan total 80 juta yang dikirim ke Israel pada tanggal 30 Juli 2020. Setahu saya, konflik panas antara Palestina dan Israel pada tanggal dan tahun tersebut belum terjadi. Jadi tidak ada alasan jika dana itu untuk dialihkan ke Palestina untuk membantu umat. Segera klarifikasi, jujur, transparan, dan tanpa mengelak. Jika memang tidak mau segera klarifikasi, penulis akan buka lebih dalam lagi. Gue nggak main-main sama lo be, @haikalhasan_quote. Terakhir, ia membagikan berita yang dilansir dari suara.com dengan judul Kedubes Palestina, kami tak pernah terima bantuan dari LSM Indonesia. Kedutaan Besar Palestina di Jakarta bahkan menghimbau kepada seluruh masyarakat tanah air agar tidak menyerahkan bantuan donasi Muslim Palestina melalui organisasi manapun, kecuali melalui Kedutaan Besar Palestina di Jakarta usai menerima bantuan dari pemerintah Aceh Barat. Ia bahkan menambahkan jika Kedutaan Besar Palestina tidak bertanggung jawab dengan aktivitas penggalangan dana yang mengatasnamakan bantuan Palestina di Indonesia dan tidak pernah mengetahui kemana dana yang sudah digalang itu diserahkan. Dalam captionnya, penggiat media sosial itu menuliskan, selesai lo semua. Gue terbangin, bisa heboh se-Indonesia. Duit orang banyak yang tulus mau bantu kemanusiaan malah nggak diterima sama Palestina. Slide kedua udah jelas tuh, duit ditransfer ke Israel, yang transfer orang Act for Humanity pula. Mau tambahan bukti lagi apa gimana nih? Kalau lo pada mabok duit dan mabok agama, nggak gini juga bos cara mainnya. Duit orang banyak itu woy. Lo pada mau cepet-cepet klarifikasi apa enggak nih soal duit yang ditransfer ke Israel? Act for Humanity, Haikalhasan_quote, ehwanhurniawan, dan dandik. Tensi gue lagi naik banget, jangan main-main. Terbongkar aliran dana ini menyusul pembongkaran jaringan kotak amal yang disalahgunakan. Dilansir dari newsmedia.co.id, jajaran kepolisian berhasil membongkar jaringan pengumpul dana yang diduga kuat untuk mendanai aksi terorisme. Penggalangan dana dihimpun oleh sejumlah yayasan milik Jamaah Islamiyah yang bermarkas di Yogyakarta. Densus 88 Anti Teror Mabes Polri berhasil menyita sebanyak 1.540 kotak amal yang diduga digunakan sebagai wadah penggalangan dana terorisme tersebut. Jadi penggeledahannya itu kemarin hari Minggu di kantor sekretariat Yayasan Syam Organizer Jabar. Jadi bukan kami ambil di tempat-tempat masjid tapi di kantor. Cuma yang diamankan itu banyak, ada 1.540 celengan. Ujar Kabak, Pendum Biro Penmas, Div Humas Polri Kombes Pol Dr. Ahmad Ramadan, dikutip dari akun Facebook Mabes Polri Selasa 17 Agustus 2021. Dijelaskan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Syam Organizer merupakan yayasan amal milik organisasi Jamaah Islamiyah atau JI yang berkantor pusat di Yogyakarta. Dibentuknya Syam Organizer ini untuk menggalang dana dengan tujuan mencari simpati masyarakat melalui program kemanusiaan, serta menghindari kecurigaan aparat. Sehingga Syam Organizer dapat bergerak dengan leluasa melakukan penggalangan dana, imbuh Ahmad Ramadan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan tentang keterlibatan sejumlah nama yang jadi target perburuan aparat kepolisian. Informasi terbongkarnya aksi pengumpulan dana terorisme melalui kotak amal juga disiarkan Divisi Humas Mabes Polri melalui akun Twitter @divhumas_polri. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan
pemerintah sudah melakukan langkah-langkah awal membendung potensi tindakan teror di berbagai daerah di Indonesia pasca Taliban menguasai Afghanistan. Ia menegaskan kalau pemerintah akan membahasnya seluruh terorisme dan radikalisme meskipun bukan dari pengikut Taliban. Kita tidak akan mendiskusikan apakah Taliban itu teroris atau bukan, tetapi pemerintah akan tegas menangani dan menindak tindakan terorisme dan radikalisme, apakah itu Taliban atau bukan, kata Mahfud saat berdialog dalam silaturahmi Menko Polhukam, Menteri Agama dan Kepala BNPB dengan pengasuh pondok pesantren, organisasi keagamaan, dan pimpinan lintas agama seprovinsi Jawa Timur Selasa 31 Agustus malam. Menurutnya, siapapun yang melakukan tindakan terorisme serta mengganggu ketentraman masyarakat Indonesia akan ditindak dan diburu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di sisi lain, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menyebut kondisi Indonesia ikut menghangat ketika Taliban tengah melakukan negosiasi dengan pemerintah Afghanistan.